Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini masih bersama saya Yoga Pratama di channel YouTube khusus membahas tentang edukasi seputar akademik. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih membuat sebuah referensi atau kutipan di dalam sebuah penelitian. Nah, ketika kita ada di ranah pendidikan, khususnya mahasiswa yang sedang berkuliah atau di tahap menyelesaikan tugas akhir, pasti tidak akan lepas dari yang namanya tugas membuat sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian ini kita tidak bisa tanpa menggunakan sebuah referensi atau sumber ketika kita menganalisis atau meneliti sesuatu. Nah, gimana sih membuat sebuah referensi bagi pemula gitu ya untuk opening dalam sebuah penelitian bagaimana sih? Ya, nah, kali ini kita akan bahas. Langsung saja kita bahas apa sih referensi, baik itu kutipan ataupun daftar pustaka. Nah, citation adalah kutipan dan references adalah daftar pustaka. Umumnya di dalam dunia pendidikan kita sering sekali menggunakan citation dan references. Nah, untuk pemula simak baik-baik video ini ya. Nah, tapi sebelum saya mulai video, tolong dibantu untuk membuat saya terus semangat dalam berbagi ilmu, untuk like dan subscribe ya video saya. Ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita. Nah, dalam membuat sebuah penelitian, umumnya kita memilih beberapa atau mencari beberapa referensi ya. Umumnya referensi itu bisa saja sebuah jurnal ya, jurnal karya orang lain atau penelitian yang dilakukan orang lain yang kita kutip karena sesuai dengan penelitian kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan referensi buku ya, mungkin di dalam buku itu ada teori atau sumber yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Kemudian website pastinya, karena kita akan browsing, googling, mencari sumber-sumber yang identik dan persis dengan apa yang sedang kita teliti. Nah, ketika kita mencari sumber dari beberapa referensi tadi, teori dari jurnal, buku, dan web, kita tidak bisa sembarangan hanya mengcopy paste tanpa mencantumkan dari mana kita mengutip itu. Jadi ini berbahaya sekali, hati-hati dengan plagiarisme atau plagiarisme. Nah, jadi bagaimana sih mengutip sebuah sumber secara baik dan benar? Nah, saya akan coba bahas secara umum ya untuk para pemula. Jadi kutipan ini ada beberapa jenis, umumnya ada 3, APA, MLA, dan Chicago. Ya. APA sendiri digunakan untuk fokus kepada pendidikan, psikologi, dan sains. MLA adalah untuk humanities, dan Chicago untuk bisnis. Nah, paling umum digunakan di dalam sebuah akademika adalah APA. Nah, dalam skripsi, jurnal, atau tugas karya ilmiah kita menggunakan APA. Nah, saya akan membahas tentang APA pada video kali ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih kutipan atau citation. Kutipan adalah gagasan atau ide yang diambil dari sebuah sumber. Nah, gagasan tersebut kebetulan adalah karya orang lain. Nah, berarti kita mengutip itu ya. Dan itu bisa saja tadi diambil dari buku, jurnal, atau web, majalah, internet, laporan, dan lain-lain. Itu adalah kutipan ya. Sedangkan daftar pustaka adalah daftar yang berisi informasi perihal rujukan kutipan yang kita masukkan di dalam penelitian kita. Misalkan di dalam penelitian kita memasukkan atau mengutip sumber dari orang lain di dalam sebuah paragraf. Nah, itu nanti harus kita cantumkan dulu secara lengkap, cantumkan juga secara lengkap di dalam references atau daftar pustaka. Jadi itu adalah rujukan secara keseluruhan. Nah, lanjut.
Nah, ini adalah contoh in-text citation. Jadi ketika kita membuat sebuah paragraf, lalu di dalamnya ada mengutip sumber dari orang lain, kita bisa memasukkan namanya in-text citation. In-text citation itu adalah memasukkan sumber spesifik dari sumber lain di dalam sebuah paragraf. Nah, di sini kita lihat ada Downing, Rossiter, dan Munro 2002. Lalu ada Crans Thomas 2004. Nah, ini kita masukkan di dalam paragraf. Nanti di dalam daftar pustakanya seperti di bawah, kita juga harus kembali mencantumkan sumber yang sama, yaitu Downing, TM, Rossiter, MG, and Munro, MG 2002. Jadi di kutipan kita kasih secara garis besar saja, tapi di referensi daftar pustaka kita memasukkan secara lengkap dari mulai nama, pengarang, judul, sumber buku, tahun publish, gitu ya. Seperti ini, seperti contoh di bawah ini. Jadi in-text sama referensinya harus ada. Jangan sampai Anda bikin di dalam paragraf ada sumber, di daftar pustakanya tidak ada. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini seperti ini. Sumber yang kita cantumkan di dalam paragraf, misalkan di dalam sebuah skripsi umumnya, di dalam bab 2 itu adalah sumber dari macam-macam teori. Nah, ketika kita mengutip banyak dari pengarang, misalkan ada 30, berarti hal yang sama harus kita buat di daftar pustaka, di mana ada 30 juga sumber daftar pustakanya. Jadi jangan sampai ketika Anda mengutip sebanyak 30 lalu daftar pustakanya 80 lah, nggak nyambung, 30 kok jadi 80 atau kurang dari 30. Sehingga perlu yang namanya kesamaan data antara di dalam paragraf dengan di daftar pustaka. Jadi ketika Anda yang baru pemula nih, gimana sih membuat daftar pustaka, yaitu rujukan dari sumber pada kutipan di dalam paragraf yang Anda buat. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada format dengan APA, American Psychological Association. Ya, jadi complete guide-nya seperti ini. Ada rules di mana ada format ketika menulis. Contohnya di sini ada author surnames, nama pengarang atau inisial, tanggal publish, judul buku atau jurnal, lokasi diterbitkan, nama penerbit, jika dari internet, retrieve from URL, websitenya di mana, lalu diakses tanggal berapa dan jam berapa. Jadi ini salah satu format baku dari penulisan APA format, ya. Anda mengutip, ini harus ada di dalam daftar pustaka. Lanjut lagi. Nah, bagaimana jika autornya lebih dari 2, Pak? Ya, kalau hanya 2, kita bisa menyantumkan Michael and Smith 2017. Tapi kalau lebih dari 2, umumnya jarang sekali yang menyantumkan nama-namanya sebanyak 5 pengarang, tapi biasanya jadi Michelle et al. Tahun 2017. Jangan lupa komanya. Ini adalah et al. Itu adalah singkatan dari dan lain-lain. Jadi jangan sampai terlalu panjang juga. Michelle, Smith, Thompson, Johnson, Brown, dan lain-lain. Nah, ini kita bisa singkat jadi Michelle et al. Lalu lanjut lagi. Ada 3 model dalam pengutipan. Yang pertama adalah summarizing. Summarizing itu adalah ketika kita mengutip sebuah kutipan, ya, main idea-nya kita taruh di akhir, kita taruh main idea-nya dalam kutipan ini, posisi halaman dan pengarangnya kita taruh di akhir. Jadi putting the main idea into your own words. Nah, ketika kita menggunakan summarizing, kita masukkan main idea dari yang mau kita kutip, lalu sumbernya kita taruh di akhir. Yang kedua adalah paraphrasing. Ya, paraphrasing ini kita putting a passage into your own words. Kita paraphrase dengan bahasa kita, tapi tetap mengacu pada rujukan dari si Carroll. Karena according to, dengan format paraphrasing, maka posisinya ada di awal kalimat, awal paragraf. Jadi ada 2, summarizing di akhir, paraphrasing di awal. Kemudian yang terakhir adalah quoting. Jadi tadi ada 3, summarizing, paraphrasing, dan ini quoting. Quoting ada 2 cara. Tetap saja kita memasukkan nama pengarang dan halaman serta tahun, tapi ada 2 hal yang perlu dipahami. Ketika kita mengutip lebih dari 40 kata, kita tidak perlu menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir paragraf, ya, question mark, tapi
Jika kurang dari 40 kata, kita bisa menggunakan tanda kutip di awal. Seperti contoh pada gambar sebelah kiri. Di sini, to the conclusion that it was a very difficult game indeed. Carroll 1865, page 121. Karena kurang dari 40 kata, dia menggunakan tanda kutip. Sedangkan yang sebelah kanan, ini lebih banyak dari 40 kata, nah tanpa tanda kutip. Lalu tetap ada Carol di bawah, gitu ya. Untuk kutipan sendiri, jika Anda menggunakan skripsi bahasa Indonesia atau penelitian bahasa Indonesia, jika sumbernya adalah bahasa Inggris, otomatis Anda harus membuat kutipan itu dengan model italik karena ini dianggapnya bahasa asing. Sedangkan jika skripsi atau penelitian Anda bahasa Inggris, sumbernya juga bahasa Inggris, Anda tidak perlu menggaris miring kutipan Anda. Jadi hanya bahasa asing saja gitu ya. Jadi kalau penelitian skripsi Anda bahasa Inggris, sumbernya dari bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesianya perlu digaris miring. Nah, kira-kira seperti itu cara membuat kutipan versi EPA di dalam penelitian skripsi ataupun tugas. Jadi ketika Anda punya tugas, dosen atau guru meminta Anda untuk membuat penelitian, cari sumber-sumbernya, lalu kemudian jangan lupa untuk membuat referensi dan kutipan sesuai dari mana Anda mengambilnya. Sehingga Anda lepas dari yang namanya plagiarisme karena Anda mencantumkan sumber dari penelitian Anda. Saya rasa itu saja dari saya. Semoga sharing saya ini bermanfaat dan menambah ilmu serta pengetahuan Anda. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.